Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-133, Kamis 8 September 2022, kita episodenya kembali ulas berita. Dan biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Lancar, Ded, ya? Alhamdulillah. Semua tugas jurnalistik hari ini ya. Dan perlu kita kasih pengumuman ya kepada penonton Lesa SN bahwa ulas berita akan lebih banyak hadir untuk penonton Lesa SN karena sambutan dan komentar terhadap ulas berita itu begitu tinggi untuk hadir lebih banyak ya. Dan kita tadi udah sepakati, Den, ya, ulas berita hari ini kita akan mengulas satu persatu berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak terbitan hari Kamis 8 September 2022, Ded, ya. Iya. Dan sebelum kita ulas berita untuk koran Suara Nusantara edisi cetak, kita bincang dulu tentang berita yang begitu dicari ya di Suara Nusantara dan koran sn.com, yaitu berita tentang geledah KPK di PT SMS. Benar ya? Benar. Info terakhir hari ini apa? Silakan Dedi cerita. Terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel, yang beberapa waktu lalu KPK menggeledah kantor PT SMS, Kak, ya. Untuk perkembangan penyidikan tersebut, hari ini ada 2 saksi yang diperiksa, Kak, ya, di mana dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, kedua saksi tersebut merupakan staf operasional di PT SMS dan salah satu direktur salah satu perusahaan swasta, Kak, gitu, Kak. Pemeriksaannya dilakukan di Palembang, Ded, ya? Ya, keduanya diperiksa di Palembang, tepatnya di Polda Sumsel, Kak. Oke, apa keterangan lain dari jubir KPK terkait pemeriksaan hari ini, Den? Terkait keterangan lain masih penyidikan, Kak, ya. Sebelumnya juga dia telah mengatakan bahwa pemeriksaan saksi ini karena perkara ini sudah tahap penyidikan. Selain itu, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di PT SMS dan beberapa rumah pihak-pihak terkait, Kak, ya, pihak-pihak terkait dalam perkara ini. Oke, sempat bertanya tentang tersangka, Dedi? Iya, Kak. Kita sudah konfirmasi soal tersangka dalam perkara ini kepada juru bicara KPK Ali Fikri, Kak, ya. Menurut Ali Fikri, dalam perkara ini sudah ada sejumlah pihak yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Akan tetapi KPK belum mengumumkan, Kak, ya, nama-nama para tersangka yang ditetapkan tersebut, karena dikatakan Ali Fikri penetapan tersangka akan diumumkan secara resmi di saat dilakukan penahanan, Kak. Oke. Dan untuk berita geledah KPK di PT SMS ini sudah begitu sering ya kita buat ya dalam 1 minggu terakhir ya di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan bagi pembaca penonton Lesa SN yang masih penasaran, silakan klik koran sn.com ya. Oke, Ded, kita lanjut tentang berita-berita yang sudah terbit di koran Suara Nusantara edisi cetak. Untuk berita HR silakan Dedi cerita. Kita tunjukkan dulu kali, Kak, ya. Oke, silakan tampilkan lagi Suara Nusantara edisi cetak hari ini. Untuk edisi cetak Kamis 8 September 2022 koran harian Suara Nusantara, Kak, ya. Di mana headline-nya kita angkat judul KPK terus periksa saksi. Subjudulnya dugaan kasus korupsi BUMD Pemprov Sumsel, Kak. Oke, silakan Dedi baca lead-nya saja. Oke, Kak. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan pemeriksaan para saksi di Kota Palembang terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel. Oke. Kemudian kita lanjut ke foto master hari ini ya. Iya, Kak. Nanti tim kreatif tampakkan ya tampilan korannya bahwa foto master hari ini kita menampilkan foto antara Wakil Presiden dan Gubernur Sumsel Herman Deru ya. Kemarin selama 2 hari ya. Selama 2 hari. Wapres berkunjung ke Kota Palembang. Dan kemudian ada di tampilan halaman 1 juga itu ada Bupati Askolani juga turut sambut Wapres Ma'ruf Amin ya. Iya, Kak. Kemudian untuk berita di koran sn.com kita ada bagi 2 berita lagi, Ded, ya? 3 berita, Kak. Oh, 3 berita ya. Dan Ded, salah satu berita yang kita sudah terbitkan itu adalah berita tentang perbincangan 15 menit antara Wapres dan Bupati Askolani ya. Dan kita semalam mendapat informasi dari Bupati Askolani
bahwa yang bersangkutan ada pembicaraan khusus ya, antara Wapres dan Pak Askolani ya. Dan diinformasikan oleh Pak Askolani bahwa Wapres memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Oke, Dad, kita lanjut ke ulas berita berikutnya. Berita di bawah Putu Master. Silakan Dedi bacakan judulnya. Oke. Ini judulnya Bincang Firly Bahuri dan Ketum JMSI Kak ya, di mana subjudulnya Pemilu dan Politik Harus Rp0. Oke, maksudnya apa nih, Dad? Silakan. Ini terkait perbincangan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan Ketum JMSI yang beberapa waktu lalu dilakukan Kak ya, di mana keduanya berbincang terkait pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Dan berharap Ketua KPK berharap pemilu dan politik harus Rp0 itu. Oke, lanjut ke ulas berita berikutnya, Den. Mungkin berita yang di kaki bawah sebelah kanan ya, itu ada 15 mantan anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun dan 5,5 tahun penjara. Oke, Dedi bisa ceritakan? Ini terkait pemberitaan persidangan kemarin nggak ya, digelar di Pengadilan Tipikor Palembang terkait persidangan dugaan kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait fee proyek pada Dinas PUPR dan pengesahan APBD Muara Enim tahun 2019. Di mana dalam persidangan tersebut 15 terdakwa yang merupakan mantan anggota DPRD Muara Enim divonis oleh majelis hakim. Untuk itu kita angkat judulnya 15 mantan anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun dan 5,5 tahun penjara. Oke. Langsung kita ke halaman 12 ya. Ini adalah giat pembangunan ya. Ini halaman 12, tim kreatif bisa lihat. Mungkin Dedi bisa bacakan judul-judulnya saja, silakan Dedi. Oke, untuk halaman 12 ini judulnya pemberitaannya itu Oku Selatan sukses jadi tuan rumah HUT Pramuka Sumsel ke-61. Kemudian ada juga judul berita dengan judul berita di hadapan Wapres Gubernur Herman Deru kenalkan GSMP. Oke, lanjut kita ke halaman dalam, Ded ya. Mungkin langsung kita ke halaman 2 ya, halaman politik dan pemerintahan. Tim kreatif bisa lihat. Oke, halaman politik dan pemerintahan ini adalah halaman yang diasuh oleh Denny Kurniawan dan wartawan Kota Pagar Alam, Ded ya, Asnadi ya. Di sini di HL kita ambil judul Wali Kota Pagar Alam berstatement bahwa kenaikan BBM pengaruhi harga jual komoditas. Kemudian ada berita dari Palembang ini, PB Deru ajak anggota Porsikada ramaikan pameran Krianusa 2022. Kemudian ada berita sambut HUT Partai Demokrat, Ciujang bagikan sembako kepada masyarakat. Kemudian di halaman politik dan pemerintahan kita juga pasang parade foto ya. Parade foto, ini tim kreatif bisa lihat lagi ya. Oke, parade foto tentang pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dengan Bupati Askolani ya. Kemudian ke halaman 3, Ded ya. Oke, lah saya lagi, Ded ya. Halaman 3, tim kreatif bisa lihat. Oke. Halaman 3 ini rubriknya Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Ini adalah halaman kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muba dan Suara Nusantara. Untuk berita HL diambil judul PJ Bupati Apriyadi sambangi petani sawit di desa Sidorejo Keluang. Ini berita disertai dengan foto master di mana tampak PJ Bupati Muba Apriyadi berfoto dengan para petani ini sepertinya ya. Tim kreatif bisa lihat kan nanti ya tampilan korannya. Kemudian ada berita Pemkab Muba buka akses gelanggang remaja Sekayu. Kemudian ada juga berita bangun puskesmas percontohan dan pasar tradisional di Keluang. Dan kemudian ada juga berita satu lagi, warga Bumi Ayu dihebohkan penemuan buaya besar. Oke, untuk halaman selanjutnya silakan Dedi, halaman 6 dan 7. Oke Kak, untuk halaman 6-7 ini tim kreatif kita perlihatkan dulu ya. Halaman 6 ini terkait pemberitaan di Kota Palembang, Kota Musi, di mana untuk headline-nya kita angkat judul keliling polisi bagikan ratusan paket sembako. Kemudian ada berita dengan judul BPBD titik panas di Sumsel turun dibanding 2021. Selanjutnya ada berita dengan judul Wapres minta pelaku ekonomi syariah garap zakat, infak dan sedekah. Oke, Ded, lanjut ke ulas berita di halaman dalam, Ded ya. Oke, tim kreatif bisa lihat.
Oke, terima kasih tim kreatif. Ini adalah halaman Gemas Sriwijaya juga, Dede. Ini adalah halaman yang memuat berita-berita dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk berita HL ini diambil judul 3 warga Jeramba Besi terjangkit DBD. Kemudian ada berita Riyadi Bayu Kristianto resmi jabat Kajari Lubuk Linggau. Kemudian ada juga berita dari Pagar Alam, Dinas Perindakop dan UKM intensifkan pengawasan kebutuhan pokok. Kemudian ada juga berita dari Pali, Bupati Pali hadiri tertijab Kepala BPK Sumsel. Kemudian ada juga berita dari Empat Lawang, judulnya adalah DPC Demokrat Empat Lawang tegas tolak kenaikan harga BBM. Kemudian ada juga berita dari Lubuk Linggau, Satlantas Polres Lubuk Linggau bagikan 20 karung beras ke warga dengan subjudul terdampak kenaikan harga BBM. Ini adalah berita dari Jamil ya, rekan kita, di mana berita ini juga disertai dengan polisi saat membagikan paket sembako ke warga. Untuk berita selanjutnya silakan Dedi. Untuk halaman selanjutnya halaman 9 ya, kita lihat perlihatkan tim kreatif. Halaman 9 ini masih Gemas Sriwijaya terkait pemberitaan di kabupaten kota di Sumsel, di mana di antara beritanya ini ada dengan judul Ahmad Usmarwi Kafa terpilih jadi Wabub Muara Enim. Kemudian ada berita dari Muara Enim, masih di Muara Enim, sosialisasi Diskominfo wujudkan generasi digital smart beriman. Oke, Dad, tampaknya kita udah di ujung ulas berita ya. Iya. Dan di ujung ulas berita ini kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya, terutama ulas berita ya. Iya. Ternyata tayangan ulas berita menarik perhatian penonton Lensa SN yang penasaran dengan berita-berita yang sudah diterbitkan di Suara Nusantara dan Koran SN.com ya. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya dan di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah tetaplah rendah hati kepada orang yang telah meninggikan dan membesarkan kamu. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.